Oke, kita kembali lagi. Tapi kali ini saya mau bacakan buku yang baru dari serial Laura Ingalls Wilder. Kalian tahu nggak kalau Laura itu punya future husband? Jadi suami di masa depannya nanti dia akan bertemu dengan suaminya. Nah, ini menceritakan tentang calon suaminya Laura. Ini buku yang kedua. Kita bisa pilih sebetulnya, ada rumah kecil di padang rumput. Setelah rumah kecil di rimba besar, ada rumah kecil di padang rumput. Tapi biar variasi, saya mau ajak kalian baca yang anak tani dulu. Anak tani, covernya menarik. Jadi saya mau ajak kalian baca yang ini dulu. Ada berapa episode ya di sini? Banyak. Ini episodenya. Buat teman-teman yang di YouTube channel bisa lihat di sini. Ini episodenya sudah, nggak usah saya hitung ya. Atau mau dihitung? Kita coba hitung ya. Biar nggak penasaran, oke? Hari sekolah, senja musim dingin, malam musim dingin, mendapat kejutan hari ulang tahun, mengisi rumah es, malam minggu, melatih anak sapi, pergantian tahun, berarti sudah 10 episode ya. Musim semi, penjual panci, anjing gelandangan, mencukur biri-biri, serangan hawa dingin, hari kemerdekaan, musim panas, menjaga rumah, permulaan panen, akhir panenan, sudah 20. Pekan raya, musim gugur tiba, tukang sepatu, kereta salju, menggebuk gandum, udah 30. Wow. Hari Natal, mengangkut kayu, dompet Pak Thompson, anak tani. Ada 34 episode. Jadi banyak. Selamat menikmati ya. Nanti akan ada variasi cerita-cerita yang lainnya sambil menunggu. Oh ya, saya hari ini ditemani ini si Pentol. Anak saya kasih nama ini Pentol, tapi ini bonekanya sepupu saya sebetulnya. Jadi saya lagi di rumahnya sepupu saya dan kebetulan ada si Pentol di sini. Kalau saya punya si Pentol ini, buat teman-teman yang di YouTube bisa lihat ya, si Pentol yang di sini itu kalian pasti sering lihat. Tapi anak saya kasih nama si Pentol. Kalau saya punyanya Lampu. Tapi di sini ternyata ada versi yang kayak anak TK, pakai topi, kemudian bawa tas, jadi lucu sekali. Kayak lagi mau jalan-jalan acara sekolah, field trip. Biar duduk di sini aja, temani saya. Oke? Kita mulai ya. Buat semua teman-teman yang setia mendengarkan, yang senang membaca atau tidak punya waktu untuk membaca tapi senang mendengarkan cerita-cerita Laura Ingalls Wilder, ayo kita lanjutkan. Kalian bisa juga dengarkan cerita macam-macam di podcast saya atau YouTube channel saya, dan bisa juga request sebetulnya di komen. Sejauh ini yang saya bacakan ada dongeng legend, kemudian ada dongeng Natal, kemudian ada Laura Ingalls Wilder. Berikutnya saya mau ajak kalian baca buku-buku yang memorable, yang penuh kenangan. Jadi asik juga kalau dibaca ulang. Dan buat adik-adik yang nggak ngerti apa buku memorable, intinya buku itu petualangan, kemudian banyak nilai-nilai bagus yang ada di cerita itu, yang bisa kalian petik pelajarannya untuk kehidupan sehari-hari dan pengalaman di masa yang akan datang. Intinya saya ingin berbagi cerita-cerita yang baik, yang bagus, yang membuat semangat, yang mengisi hari-hari kalian, mengisi waktu tidur kalian atau istirahat kalian. Oke? Yuk kita mulai ya. Anak Tani. Episode yang pertama, hari sekolah. Hari sekolah. Bulan Januari sudah tiba di utara negara bagian New York. Pada tahun 1860-an,
Salju menumpuk tinggi di mana-mana. Oke, jadi ini bulan Januari di New York pada tahun 1860-an. Salju sudah menumpuk tinggi di mana-mana saat itu. Di Januari, salju memberati cabang pohon oak atau oak, maple, dan beech. Beechnya B-E-E-C-H. Kalian bisa browsing kayak apa sih pohon beech itu ya. Kemudian yang tidak berdaun, jadi pohonnya sudah tidak berdaun, serta melengkungkan cabang pohon cedar dan cemara yang hijau. Bisa merasakan aromanya ya kira-kira. Ada gambarnya di sini. Ini ya buat teman-teman yang di YouTube, kalian nilai plusnya adalah kalian bisa melihat gambar-gambar di sini. Tapi kalau yang di podcast diajak membayangkan, oke? Di sini ada gambarnya rumah. Nih, seperti yang kalian lihat, ada gambar rumah di sini. Rumahnya kira-kira apa ya? Karena ini judulnya adalah hari sekolah, ya kelihatannya ini adalah sekolah. Di sampingnya, ada gambar anak sedang lari. Tuh, lari terburu-buru masuk ke sekolah. Coba dilihat di situ. Siapa itu ya yang lari? Ya kita dengarkan lagi ya. Nah, cabang-cabang pohon oak, maple, dan beech yang tidak berdaun serta melengkungkan cabang pohon cedar dan cemara yang hijau. Jadi salju itu turun dan memberati itu semua. Ladang dan pagar batu juga tertutup oleh timbunan salju yang tebal. Asik. Sepanjang jalan yang menembus hutan, seorang anak laki-laki kecil berjalan dengan susah payah ke sekolah. Ia disertai kakak laki-lakinya, Royal namanya, serta kakak perempuannya, Eliza Jane dan Alice. Royal berumur 13 tahun, Eliza Jane 12 tahun, dan Alice 10 tahun. Nah ini dia, Almanzo yang paling kecil umurnya belum ada 9 tahun. Dan itu adalah hari pertama ia pergi ke sekolah. Ada yang masih ingat gak ya hari pertama kalian ke sekolah gimana? Rasanya semangatnya karena akan menjalani hari-hari yang menyenangkan, yang sudah dibayangkan, sudah diangan-angan, pasti akan jadi menyenangkan. Ya begitu yang dirasakan Almanzo mungkin ya. Ia harus berjalan cepat agar tidak ketinggalan dari yang lainnya dan harus membawa kotak makanan. Seharusnya Royal yang membawakan, katanya. Ia lebih besar daripada aku. Gitu katanya Almanzo. Royal melangkahkan kaki di depan. Kelihatan besar seperti laki-laki dewasa dengan sepatu boot. Eliza Jane berkata, "Tidak Manzo, sekarang giliranmu membawa karena kau yang paling kecil." Eliza Jane suka memerintah. Ia selalu mengetahui apa yang paling baik untuk dilakukan dan ia membuat Almanzo dan Alice melakukannya. Begitulah kakak itu ya, kakak perempuan lagi. Pasti dia memerintah tapi tujuannya baik, ngemong atau membimbing seperti seorang ibu gitu ya. Almanzo mempercepat langkahnya di belakang Royal dan Alice mempercepat langkahnya di belakang Eliza Jane pada alur dalam yang dibuat oleh peluncur kereta salju. Oh, jadi mereka melangkah di alur dalam yang dibuat alur jejak yang muncul karena kereta salju. Jadi mereka di sisi dalamnya. Di kiri kanan alur ini, salju yang lunak menumpuk tinggi. Jalan menuruni lereng yang panjang, kemudian melintasi sebuah jembatan kecil dan memanjang terus sejauh 1 kilometer lebih, menembus hutan yang membeku ke gedung sekolah. Lumayan jauh ya perjalanannya ya. Hawa dingin menyakitkan kelopak mata Almanzo dan membuat hidungnya terasa kaku. Tetapi di dalam pakaian yang terbuat dari wool, badannya hangat.
Kalian tahu kan kalau kalian kedinginan karena perubahan cuaca, misalnya lagi liburan di tempat dingin, itu rasanya kan mata itu pedih ya. Kemudian hidung itu juga ikut sakit. Ada beberapa orang yang tahan, tapi ada yang tidak. Saya termasuk yang tidak tahan. Jadi saya bisa membayangkan apa yang dirasakan Almanzo. Hidungnya terasa kaku. Ya, biasanya yang dingin duluan hidung ya. Kemudian matanya perih. Gitu. Karena makanya dia bilang menyakitkan kelopak mata Almanzo. Tapi badannya hangat. Tidak apa-apa ya. Pakaian woolnya itu dibuat dari bulu biri-biri milik ayahnya. Pakaian dalamnya putih susu, tetapi ibu mencelup wool untuk pakaian luarnya. Benang yang dipakai untuk membuat mantel dan celana panjangnya dicelup dengan zat perwarna dari kulit sejenis buah-buahan. Jadi orang dulu menggunakan pewarna dari warna natural dari kulit buah. Misalnya bayangkan kalau lagi ngupas buah, kulitnya kalau membekas di jari-jari kita, ya itulah kira-kira yang digunakan ya. Seperti kulitnya manggis, buah naga. Nggak tahu ya di zaman itu buah apa ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ibu menenun benang ini menjadi kain wool yang tebal, dan baik angin maupun hawa dingin, bahkan hujan lebat pun tidak dapat menembus kain wool tenunan ibunya Almanzo. Untuk pinggang Almanzo, ibu mencelup wool berwarna merah buah ceri, buah ceri ya di sini ya, dan kemudian ditenunnya menjadi kain halus yang tipis. Kain ini ringan dan hangat. Warna merahnya sangat indah. Yaitu kenapa buah ceri banyak dipakai untuk contoh warna, mulai dari cat air, lipstik, kemudian selai, minuman, macam-macam ya. Memang warna ceri itu bagus. Merahnya itu bukan pekat gelap maksudnya, tapi merahnya itu lebih ke rasanya fresh, segar gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ibu mencelup wool berwarna merah buah ceri dan kemudian ditenunnya menjadi kain halus yang tipis. Kain ini ringan dan hangat. Warna merahnya sangat indah. Celana panjang Almanzo yang coklat dikancingkan ke pinggangnya yang merah dengan sederet kancing loyang yang berkilap-kilap. Jadi dalamannya putih susu, kemudian luarnya mantelnya itu ada warna merah ceri. Bukan, untuk pinggangnya yang warnanya merah ceri, kemudian celana panjangnya dikancingkan ke pinggangnya yang merah dengan sederet kancing loyang. Kancing loyang itu kancing yang logam, jadi kalau kena sinar bisa mengkilap-mengkilap, maksudnya gitu. Kemejanya dikancing sampai dagu. Demikian pula mantelnya yang terbuat dari kain wool coklat. Mantelnya coklat, ikat pinggangnya merah ceri, dan ada kancing yang berkilap-kilap. Rasanya suasananya kayak memang kalau musim dingin menjelang Natal ya. Jadi warna-warnanya warna klasik, warna yang disuka untuk kayak kita lihat di kartu-kartu. Ibu membuat topinya dari kain coklat pula, dengan kelepak penutup telinga yang diikatkan di bawah dagu. Jadi ada penutup telinga begini biar penghangat, kemudian diikatkan di bawah dagunya. Sarung tangannya yang merah diikatkan dengan tali melalui lengan mantelnya terus sampai ke belakang lehernya. Dengan demikian sarung tangannya tidak akan hilang. Ia memakai sepasang kaos kaki yang ditarik sampai ke atas celana dalamnya dan sepasang lagi di luar kaki celana panjangnya yang coklat. Di luar kaos kakinya ia memakai sepasang mokasin. Apa itu ya mokasin? Mokasin ini sama benar dengan yang dipakai orang Indian. Oh,
Jadi pakai sepatu dari kulit kayaknya itu ya, kulit atau flanel gitu ya, atau kulit dalam, jadi kulit balik. Ya memang kalau kita di tempat yang dingin, saya belum pernah ke tempat yang bersalju, tapi di tempat yang dingin saja itu pakai dalamannya double sampai luarnya juga. Jadi ya wajar kalau seperti itu ya. Yang saya pernah -4 itu aja sudah dingin sekali. Nggak tahu kalau Almanso ini berapa ya. Anak-anak perempuan memakai selendang tebal yang menutupi mukanya kalau mereka keluar dalam musim dingin. Namun Almanso, anak laki-laki, mukanya terbuka dalam udara bersalju. Oh iya. Kalau anak perempuan itu pakai selendang yang menutupi sampai segini. Jadi ada shawl yang dililitkan di leher, kemudian nutupnya sampai segini. Jadi ini nafasnya itu di dalam shawl. Jadi hangat. Kalian coba deh kalau misalnya punya shawl seperti itu. Saya pernah coba seperti itu kalau misalnya di tempat-tempat yang dingin di Indonesia sini. Gitu ya. Nah, namun Almanso, anak laki-laki, mukanya terbuka dalam udara bersalju. Pipinya merah seperti buah apel dan hidungnya lebih merah daripada buah ceri. Setelah berjalan sejauh 2 km lebih, ia senang sekali melihat gedung sekolah. Gedung sekolah berdiri terpencil di hutan yang membeku, di kaki bukit Hardscrabble. Oh, kaki bukit Hardscrabble, Hardscrabble, Hardscrabble. Dan guru sedang menyingkirkan salju dengan sekop untuk membuat jalan ke pintu. 5 orang anak laki-laki bertubuh besar berjalan melewati salju yang dalam di tepi jalan. Almanso merasa takut saat melihat mereka. Royal pura-pura tidak takut, sekalipun sebenarnya ia juga merasa takut. Anak-anak ini berasal dari pemukiman Hardscrabble dan semua anak takut kepada mereka. Oh, emang takut ya, emang besar dan menakutkan. Jadi dan memang ditakutin oleh anak-anak dari permukiman itu. Mereka merusak kereta luncur anak-anak kecil. Oh, berarti ini anak nakal. Hanya untuk menyenangkan hati. Mereka menangkap seorang anak kecil dan mengayunkannya dengan memegangi kakinya. Kemudian melemparkan kepalanya lebih dulu ke salju yang dalam. Wah, nakal, dibully. Kadang-kadang mereka menyuruh 2 orang anak kecil berkelahi. Walaupun anak-anak kecil ini tidak mau berkelahi dan merengek-rengek minta dilepaskan. Anak-anak bertubuh besar ini berumur 16 sampai 17 tahun dan mereka baru masuk sekolah pada pertengahan masa sekolah musim dingin. Mereka membual bahwa tidak ada guru yang dapat menyelesaikan masa sekolah musim dingin di situ. Membual itu apa ya? Bluffing, ngomong besar, omong kosong, begitu. Dan bualan mereka memang benar. Waduh. Tahun ini guru mereka seorang laki-laki muda yang kurus dan pucat. Kasihan, namanya Pak Corse. Tulisannya CORSE. Sosoknya lemah lembut dan sabar serta tidak pernah mencambuk anak kecil hanya karena mereka lupa bagaimana cara mengeja perkataannya. Jangan lupa ya, di serial Laura yang dulu memang hukuman terhadap anak itu dicambuk. Beda sama sekarang ya. Jadi dicambuk itu ada yang pakai sabuk, ada yang pakai alat sendiri. Tapi yang pasti tidak sampai melukai, cuma sakit pasti. Sakit lah namanya dipukul ya. Pak Corse ini tidak pernah mencambuk. Almanso merasa perutnya sakit ketika memikirkan bagaimana bila anak-anak yang bertubuh besar itu memukuli Pak Corse. Pak Corse tidak cukup besar untuk melawan mereka.
Di dalam kelas, anak-anak terdiam sehingga dapat terdengar suara ribut anak-anak yang lebih tua di luar. Murid yang lain saling berbisik dekat tungku di tengah ruangan. Pak Kors duduk menghadap meja tulisnya. Sebelah pipinya yang kurus ditopang oleh tangannya yang kecil dan ia sedang membaca buku. Ia mengangkat mukanya dan berkata ramah, "Selamat pagi." Gitu ya. Royal, Elisa Jane, dan Alice menjawab dengan sopan, tetapi Almanzo diam saja. Ia berdiri di sisi bangku. Kita lanjut lagi. Kalau dipikir-pikir, lama-lama ini jadi lebih enak pakai kacamata. Oke, ayo lanjut ya. Jadi sampai mana ya? Ini karena ternyata video saya ada batasnya. Jadi terpaksa harus di pause dulu, kemudian baru kita lanjutkan lagi. Oke, tadi sampai di Pak Kors ini memandangi Almanzo memandangi Pak Kors. Pak Kors tersenyum kepadanya dan berkata, "Kau tahu, nanti malam aku akan pulang bersamamu." Namun pikiran Almanzo begitu kusut sehingga ia tidak menjawab. "Ya," kata Pak Kors meneruskan, "sekarang sudah tiba giliran ayahmu." Setiap keluarga di distrik itu menerima Pak Guru menumpang selama 2 minggu. Oh, jadi keluarga-keluarga itu menerima guru-guru untuk tinggal bersama mereka selama 2 minggu. Dan malam ini giliran ayahnya Almanzo. Ya memang saling tolong-menolong ya di zaman itu ya. Pak Guru berpindah-pindah dari satu pertanian ke pertanian lainnya setelah tinggal selama 2 minggu pada masing-masing keluarga. Setelah itu masa sekolah ditutupnya. Sesudah mengatakan ini, Pak Kors mengetuk-ngetuk meja tulisnya dengan menggaris. Pelajaran akan segera dimulai. Semua murid duduk ke tempat mereka masing-masing. Anak-anak perempuan duduk di sebelah kiri ruangan, dan anak laki-laki di sebelah kanan ruangan, dengan tungku besar dan tempat kayu di tengah-tengah di antara mereka. Anak-anak yang lebih besar duduk di belakang anak-anak yang lebih muda dari mereka dan duduk di tengah. Sementara anak-anak yang lebih kecil duduk di bagian depan. Mulai bingung gak membayangkan? Saya itu selalu kalau mendengarkan orang berbicara, saya berusaha membayangkan. Ya, karena itu lebih jelas buat saya. Nah, buat kalian yang membayangkan, ini nih gambarnya. Seperti ini loh tempat duduknya. Nah, kalau di YouTube kalian bisa melihat, tapi kalau yang di podcast didengarkan aja dan dibayangkan. Oke, kita lanjutkan ya. Semua tempat duduk berukuran sama. Anak-anak yang lebih besar hampir tidak dapat memasukkan lututnya di bawah bangku. Sementara kaki anak-anak yang kecil tidak menyentuh lantai. Almanzo dan Miles Lewis ya, baru masuk kelas permulaan. Jadi mereka duduk di tempat duduk paling depan dan tidak punya bangku. Oh, begini nih yang duduk di paling depan dan tidak punya bangku. Nih, karena duduknya paling depan. Nih, ini Pak Kors. Oke. Mereka harus memegangi buku dengan tangannya. Ya, bukunya di pangku begitu ya. Kemudian Pak Kors pergi ke jendela dan mengetuknya. Anak-anak besar masuk dengan suara ribut, berteriak-teriak dan tertawa keras-keras. Mereka membuka pintu dengan mendobraknya dan melangkah masuk. Big Bill Ritchie adalah pemimpin mereka. Ya, hampir sebesar ayah Almanzo, dan tinjunya pun sebesar tinju ayah Almanzo.
Ia menghentak-hentakkan salju dari sepatunya dan dengan suara ribut berjalan ke tempat duduk belakang. Keempat temannya juga membuat suara yang seribut-ributnya. Zaman itu, dari yang besar sampai yang kecil semua belajar bersama-sama. Demikian pula dengan Laura. Kalau saya ingat-ingat di buku yang mana ya, tapi buku Anak Tani, buku ini buku kenangan sebetulnya. Dulu waktu saya masih kecil, umur berapa saya lupa. Untuk membaca buku ini harus bergantian dengan kakak-kakak saya. Adik saya suka enggak ya? Rasanya kita berempat suka baca buku ini, tapi ya karena bukunya satu ya harus bergantian dan saya rasanya tidak tuntas, bahkan baru awal-awal. Tapi yang paling saya ingat adalah Rumah Kecil. Pokoknya yang covernya nanti kalian akan bertemu ya dengan itu. Covernya di depan pintu ada Laura, Mary pegang kucing. Ditunggu aja. Yang ini covernya begini. Oke, kita lanjutkan ya. Pak Kors tidak mengatakan apapun, maksudnya atas keributan anak-anak laki-laki yang besar tadi. Dalam kelas tidak diperbolehkan berbisik, demikian pula bergerak-gerak di atas tempat duduk. Semua harus duduk tenang dan memusatkan perhatian pada pelajaran. Almanzo dan Miles mengangkat buku bacaannya dan mencoba menahan diri agar tidak mengayunkan kakinya. Kaki mereka makin lelah sehingga terasa sakit, tergantung-gantung dari tepi tempat duduk. Karena masih kecil, kadang-kadang satu kaki tiba-tiba menendang dengan sendirinya sebelum dapat ditahan oleh Almanzo. Kemudian ia mencoba berpura-pura bahwa tidak ada suatu apapun yang terjadi, tetapi ia dapat merasakan pandangan Pak Kors tertuju padanya. Di tempat duduk belakang, anak-anak yang besar berbisik-bisik, menggeser-geserkan kaki, dan membanting bukunya. Pak Kors berkata dengan tegas, "Ku minta jangan terlalu ribut." Begitu katanya Pak Kors ya. Sesaat mereka tenang, kemudian mereka mulai lagi. Dari dulu dong berarti seperti itu sampai sekarang. Sama, sudah ratusan tahun dia tetap sama ya. Mereka ingin agar Pak Kors mencoba menghukum mereka. Oh, anak-anak yang besar ini memang nakal, cari gara-gara. Kita lanjutkan ya. Kalau ini dilakukan, mereka berlima akan mengeroyoknya. Kok begitu sih? Oke, kita lanjut. Akhirnya, kelas permulaan dipanggil. Almanzo merosot turun dari tempat duduk dan berjalan bersama Miles ke meja tulis Pak Kors. Pak Kors mengambil buku Almanzo dan memberi mereka perkataan untuk dieja. Maksudnya dikasih kalimat, kemudian mereka suruh atau kata mereka harus baca karena masih belajar membaca, gitu ya. Waktu Royal duduk di kelas permulaan, ia sering pulang di waktu malam dengan tangan kaku dan bengkak. Guru memukul telapak tangannya dengan penggaris karena Royal tidak memahami pelajarannya. Waktu itu ayah berkata, "Kalau guru memukulmu lagi Royal, kau akan kulabrak sehingga kau tidak dapat melupakannya seumur hidup." Itu katanya ayahnya Almanzo. Kalian tahu, memukul tangan dengan penggaris itu masih dilakukan sampai di masa saya sekolah. Jadi berarti pokoknya yang saya ingat, saya TK itu tangannya ya dipukul pakai penggaris. Dan penggarisnya bukan penggaris meja gitu ya, penggaris tempat pensil kita, bukan. Penggaris papan tulis yang super panjang dari kayu. Dipukulkan di telapak tangan saya yang masih TK. Karena apa? Karena kukunya lupa dipotong. Saya ingat pukul pakai penggaris tuh SMP juga masih. Ya bersyukur ya yang tidak pernah dipukul pakai penggaris papan tulis. Ini juga sampai kaku dan bengkak, berarti mukulnya keras itu. Royal untuk kakaknya Almanzo. Namun
Kita lanjutkan ya. Namun Pak Kors tidak pernah memukul tangan anak kecil dengan menggaris. Waktu Almanso tidak dapat mengeja satu perkataan, Pak Kors berkata, "Tinggallah di kelas waktu istirahat dan belajarlah mengeja." Ini guru yang berbeda ya. Pada waktu istirahat, anak-anak perempuan keluar lebih dulu. Mereka mengenakan selendang dan mantel dan dengan diam-diam pergi keluar. Kemudian setelah 15 menit, Pak Kors mengetuk jendela lagi. Mereka masuk, menggantungkan mantel dan selendang di pintu masuk dan mengambil buku mereka kembali. Begitu caranya ya. Kemudian anak-anak laki-laki boleh keluar untuk istirahat selama 15 menit. Artinya bergantian istirahatnya. Mereka berebut keluar ke hawa dingin sambil berteriak-teriak. Yang pertama keluar mulai melempari temannya dengan bola salju. Yang punya kereta luncur segera naik ke bukit Hardscrabble. Mereka tengkurap di atas keretanya dan meluncur turun sepanjang lereng yang terjal. Sama dong seperti yang dilakukan Laura ya. Mereka jatuh ke dalam salju. Mereka lari dan bergulat serta lempar-lemparan bola salju, melumuri muka temannya dengan salju sambil berteriak-teriak sekeras-kerasnya karena senang. Almanso harus tetap tinggal di kelas pada waktu istirahat. Ia merasa malu karena tinggal di kelas bersama anak-anak perempuan. Pada tengah hari, semua murid diperbolehkan berkeliaran di dalam ruang kelas dan bercakap-cakap perlahan-lahan. Elisa Jane membuka tempat makanannya di atas bangku. Isinya roti mentega dan sosis, donat, serta apel. Ada juga 4 potong manisan apel. Potongannya besar-besar, berisi irisan apel dan cairan manis yang coklat. Saya pengen nebak itu cairan manis yang coklat ya, madu sama cinnamon. Karena apel paling enak kalau dikombinasikan sama madu dan cinnamon. Habis manis, kalau cinnamon bikin harum. Oke, kita lanjut ya. Jadi membayangkan, memang saya suka sih kalau baca buku ini membayangkan. Jadi saya ingin membagi ke kalian untuk membayangkan. Ya, pentol. Setelah Almanso menghabiskan manisan apel bagiannya serta menjilat-jilat jarinya, ia minum air dari ember yang terletak di atas bangku di sudut dengan gayung. Gayung itu apa? Ya semacam, kalau kita ngomong centong ya, centong itu kayak ada pegangannya begini, kemudian ada semacam mangkuknya, atau bisa juga semacam kayak ember kecil gitu, atau kayak gelas kecil, jadi nyambung gitu, terus tinggal diciduk begini dan diminum. Begitu maksudnya. Zaman dulu seperti itu. Ini ingat ya, tahun 1860. Jadi jauh dari peradaban kita sekarang. Oke. Kemudian ia mengenakan topi, mantel, dan sarung tangannya, lalu pergi keluar untuk bermain. Matahari bersinar hampir tepat di atas kepala. Salju tampak berkilap-kilap menyilaukan dan para penarik kayu sedang menuruni bukit Hardscrabble. Tinggi di atas kereta salju yang penuh dengan tumpuan kayu gelondongan. Orang melecutkan cambuk dan berteriak kepada kudanya. Dan kuda itu menggoyangkan giring-giring kecil yang berbunyi gemerincing. Kalau ini kalian kebayang pasti, sampai sekarang masih ada. Buat anak-anak maksudnya ya. Kalau orang dewasa, teman-teman sudah melewati beberapa dekade ya, tahulah. Anak laki-laki lari sambil berteriak-teriak untuk mengikatkan kereta luncur masing-masing ke peluncuran kereta salju. Anak-anak yang tidak membawa kereta luncur naik dan duduk di atas muatan kayu. Dengan riang gembira, mereka terus melewati rumah sekolah dan terus meluncur sepanjang jalan. Bola salju yang besar-besar berterbangan. Di atas muatan kayu, anak-anak bergulat, saling mendorong temannya ke timbunan salju. Almanso dan Miles naik kereta luncur milik Miles sambil berseru riuh rendah.
Berseru riuh rendah itu maksudnya wah gitu, naik turun. Ya kalau bermain memang begitu ya, rame ya. Rasanya seperti baru 1 menit mereka meninggalkan gedung sekolah. Namun untuk kembali diperlukan waktu yang lebih lama. Mula-mula mereka berjalan, lalu lari-lari kecil, kemudian berlari terengah-engah itu ngos-ngosan. Mereka takut terlambat. Kemudian mereka tahu bahwa mereka benar-benar telah terlambat. Oh no, Pak Kors akan mencambuk mereka semua. Tapi katanya Pak Kors tidak mencambuk. Coba kita baca lagi. Di dalam kelas sunyi senyap. Mereka tidak ingin masuk, tapi mereka harus masuk. Ya iyalah, harus dihadapi ya. Memang jadi apa ya, anak jadi orang itu harus berani menghadapi. Kalau sudah bikin kesalahan ya dihadapi. Konsekuensinya apa ya dihadapi ya. Jadi masuklah mereka diam-diam tanpa suara. Pak Kors sedang duduk menghadapi meja tulis dan semua anak perempuan ada di tempat masing-masing, pura-pura sedang belajar. Pada bagian untuk anak laki-laki, semua tempat duduk kosong. Memang khas ya, anak cowok. Kemudian Almanzo naik ke tempat duduknya dalam kesunyian yang mencekam. Ia mengangkat bukunya dan berusaha agar tidak bernapas keras-keras. Pak Kors tidak mengatakan apa-apa. Bill Ritchie dan anak-anak besar lainnya tidak peduli. Mereka ribut seperti biasa waktu kembali ke tempat duduknya. Pak Kors menunggu sampai mereka semua tenang. Kemudian ia berkata, "Kali ini aku tidak akan menghukum kalian karena terlambat. Namun jangan sampai ini terjadi lagi. Semua tahu bahwa anak-anak besar akan terlambat lagi." Pak Kors tidak dapat menghukum mereka karena mereka dapat memukulinya dan memang itulah yang mereka inginkan. Episode 1 sampai saat ini di end. Jadi kita lanjutkan ya episode 2. Dikasih petunjuknya enggak ya episode 2 gimana? Nih saya kasih, tapi ya tentu saja yang di YouTube yang bisa melihat ini. Tapi ini bocoran buat kalian yang di podcast ya. Podcast itu berjalan lebih cepat daripada yang di YouTube. Terus terang aja, karena memang saya punya keterbatasan waktu untuk menyiapkan videonya. Walaupun video saya sangat simple, saya buat sesederhana mungkin. Tapi ini adalah apa ya, kesenangan saya membacakan buat semua adik-adik, buat semua teman-teman. Jadi saya berusaha menyelipkannya di antara waktu-waktu kerja saya dan aktivitas saya yang lain-lainnya. Tapi ini demi kalian semua. Oke? Oh ya, jadi saya harap buat adik-adik, buat teman-teman yang tahu bahwa ada teman yang lain ini, ada keluarga, ada saudara yang juga suka dengar cerita atau baca cerita tapi tidak punya waktu yang cukup banyak, boleh dong di-share link untuk YouTube channel saya atau cerita yang ini atau cerita yang manapun atau podcast saya yang ada di Spotify supaya jadi berkat, karena berbagi itu menyenangkan. Oke? Oh ya, saya baru sadar ternyata di bagian belakang ini hampir mirip sama intro yang tadi saya ceritakan di awal, supaya kalian nyambung siapa sih Almanzo itu. Jadi ini saya bacakan ya, karena ini penting. Petanilah yang merebut negeri ini dan menjadikannya negara Amerika. Ya karena ini di Amerika ya. Rajin, kerja keras, gitu katanya yang atas. Sementara ini pembukaannya. Sementara Laura berkelana di daerah apa nih? Ini tulisannya ketutupan sama hijau-hijau daun. Sementara tulisannya hitam, daunnya hijau tua. Bagus. Oke, saya coba bacakan ya. Sementara Laura berkelana di daerah yang lain, daerah rimba,
ada Almanzo yang kelak menjadi suami Laura, tumbuh besar di suatu daerah. Nah, bisa kebaca dong. Berusaha keras soalnya. Jadi sementara Laura itu lagi berkelana di daerah yang lain, ini kita bercerita tentang Almanzo, maksudnya begitu yang tertulis di atas ini. Almanzo itu yang kelak menjadi suami Laura, seperti yang tadi saya cerita, future husbandnya Laura. Almanzo itu tumbuh besar di pertanian besar di Malone, negara bagian. Sehari-harinya dipenuhi dengan berbagai kegiatan, seperti memerah susu sapi, mencukur biri-biri, menggebuk gandum, sampai mengangkat kayu. Almanzo kecil belum dapat membuat keputusan sendiri. Ketika ia ditanya oleh ayahnya apakah ia mau bekerja di bengkel di kota, apakah Almanzo si anak tani bersedia menerima tawaran itu? Oh ya, ini kan ringkasannya buku ini ya. Little House, seri Laura Ingalls, gadis pionir favorit Amerika Serikat, menuliskan pengalamannya ketika ia bersama keluarganya melintasi padang rumput, hutan, dan pegunungan di wilayah Wisconsin, Kansas, Minnesota, dan Dakota Selatan. Berkelana dengan menggunakan gerobak kuda bertutup terpal, ia menjadi salah seorang saksi mata pertumbuhan Amerika Serikat yang sedang berkembang menjadi suatu negara maju. Selain menjadi salah satu karya sastra terbaik di Amerika Serikat dan dunia, tulisannya syarat dengan pesan mengenai kerja keras, ketekunan, keberanian, tolong-menolong, dan jiwa petualangan. Makanya itu saya bacakan ini buat kalian, karena buku ini memang ya kaya dengan pengalaman, bagus sekali. Ada lagi sih yang kaya dengan petualangan sebetulnya, tapi petualangan sehari-hari itu loh, serial Upin Ipin. Walaupun kayaknya Upin Ipin, tapi itu lucu dan bagus dan nilai-nilainya bagus juga. Tapi itu kan ditonton ya, kalau yang ini dibacakan. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat adik-adik, buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan dan mengikuti. Semoga hari kalian menyenangkan, istirahat kalian nyaman, enak, dan semuanya jadi baik buat kalian. Oke, sampai ketemu lagi ya. Nanti mungkin lain kali yang nemani saya bukan petol, tapi yang lain. Oke, thank you sudah menyaksikan, sudah mendengarkan. Bye-bye.